akhirin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala yang kita punya hari ini, atas segala kondisi kita hari ini. Alhamdulillah, sebuah kalimat yang tidak akan pernah ada cukupnya sebagai bukti betapa kita bersyukur dengan ketentuan Allah terhadap diri kita hari ini, utamanya kita-kita yang masih Allah izinkan bangun kita dari tidur kita, masih Allah izinkan melekat pada kita, kemudian hidayah, keistiqomahan, kebaikan, cahaya Islam, cahaya iman, dan kemampuan, dan juga takdir baik, yang mana Allah masih mentakdirkan kita untuk senantiasa hidup di tengah-tengah yang insya Allah semuanya orang-orang baik dan senantiasa berpikir untuk kebaikan, melakukan kebaikan. Itu adalah bagian dari rezeki yang sebenarnya di atas rezeki segala-galanya. Betapa banyak hari ini orang ingin istiqomah, namun Allah belum takdirkan dia untuk hidup di lingkungan dan situasi yang membantu dan memudahkan dia untuk istiqomah dalam kebaikan. Hari Minggu, Sabtu lalu, saya mengikuti workshop di Jakarta, workshop bisnis dari Ustadz Khalid Basalamah. Semoga Allah merahmati beliau. Lantas pada saat diregistrasi, ternyata ada yang kenal sama saya, terus dia menyapa. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, orang dia tinggal di Angke itu Morangke ya. Nah, terus dia curhat gitu. Curhatnya adalah salah satunya betapa kemudian dia ingin sekali istiqomah dalam kebaikan, tapi di sekitarannya tidak mendukung. Betapa kemudian dia curhat, pengen sebenarnya sholat berjamaah setiap waktu, tapi masjid di sekitaran dia cuma subuh sama maghrib saja. Subuh kadang-kadang, maghrib yang rutin, isya kadang-kadang, sisanya tidak ada. Sehingga kalaupun dia ke masjid, dia sendiri. Betapa kemudian dia ingin terlepas dari hal-hal yang sifatnya mungkin maksiat, ya, tapi susah kata dia. Nah, tapi dia tetap ini, dan dia bertanya sama ya, kira-kira menurut Ustadz Beben di mana ya ada komunitas yang saya pengen punya teman komunitas yang bisa menjaga saya dari kemaksiatan. Saya bilang, antum ke masjid Blok M saja, Nurul Iman, Ustadz Khalid setiap Rabu malam ada di sana. Jauh Ustadz dari saya. Karena beliau kerjanya, jadi dia supplier udang, dari macam-macam, dari Jawa khususnya. Dia pengumpul besarnya, orang kaya, dunia Allah kasih. Alhamdulillah buat dia. Lalu titipkan kekayaan, pebisnis gitu. Tapi dia kalong gitu. Dari habis maghrib sampai subuh, dia kerja. Karena kan ikan, dia supply ke pasar-pasar, ke pedagang-pedagang. Yang nanti pedagang itu buka subuh. Sehingga dia bilang, yang malam ada nggak Ustadz? Waduh, saya nggak tahu kalau ada malam. Komunitas di mana ya kira-kira? Kenapa emang? Saya kerjanya itu malam Ustadz. Dari habis maghrib sampai subuh. Terus antum kapan istirahatnya? Siang Ustadz, pagi. Habis sholat subuh, ya saya tidur. Sampai habis-habis zuhur bangun, biasanya baru ini. Saya bilang, ya mudah-mudahan Allah mudahkan antum ketemu dengan komunitas, tapi sekarang saya belum tahu saya di mana. Begitulah kemudian kadang-kadang ya Bunda bangga kesemuan Anda para mas santri, betapa kita kadang-kadang tidak bersyukur dengan kondisi kita. Betapa kemudian banyak orang di luar sana berjibaku sebegitunya ya untuk hanya sekedar mendapatkan lingkungan yang memudahkan dia untuk berbuat baik. Sementara kita udah diletakkan oleh Allah di sebuah lingkungan yang bahkan dikondisikan sebegitunya agar kita meminimalisir maksiat. Tapi kita masih cari-cari maksiat itu. Saya ingat sekali satu statement dari Ustadz Khalid Basalamah di awal-awal saya mengikuti kajian beliau dulu, dan itu melekat di hati saya. Apa kata dia? Sesungguhnya jamaah semua, ketahuilah bahwa orang-orang yang dia niatkan untuk kebaikan, maka Allah mudahkan dia di jalan kebaikan. Dan sebagaimana kemudian orang-orang yang dia niatkan di kemaksiatan, maka Allah akan bukakan buat dia pintu-pintu kemaksiatan. Maka begitulah kemudian hadis
hadis innamal a'malu binniyat itu begitu luas. Kita tuh sesuai dengan niatnya. Makanya selalu saya sampaikan, tanya ke diri Anda masing-masing, ke diri kita masing-masing, apa sebenarnya niat kita? Karena sejatinya Allah akan membukakan pintu-pintu sesuai dengan niat kita dalam hati. Kalau niat kita kemudian mencari keburukan, maka Allah akan bertemukan dengan keburukan-keburukan. Maka kalau ada bukunya karangan orang Barat begitu ya, dan itu sebenarnya terinspirasi dari Islam. Karena sejatinya semua ilmu Barat itu disadurnya dari ilmu-ilmu Islam. Apa itu namanya? Law of Attraction. Nah itu kan sebenarnya innamal a'malu binniyat, selesai. Ya kan? Nah, dia orang dibikin ya keren namanya, dibikin jadi buku The Law of Attraction. Dalam umat Islam apa namanya? Innamal a'malu binniyat, selesai. Kau sesuai dengan niatmu. Niatmu baik, maka alam semesta akan datangkan yang baik, baik. Itu namanya the law of attraction, hukum dari tarik menarik. Kita hanya akan menarik kemudian kebaikan sesuai dengan niat kita kalau kita baik. Ada orang apes mulu, kenapa? Dari sudut pandang niat dia. Karena memang dia meniatkan yang buruk-buruk mulu. Ada orang baik-baik saja hidupnya, ya kan? Bahkan kemudian ketika kita melihat dia punya masalah, buat dia tidak masalah. Kita susah ngelihat dia karena ujian dia sendiri nggak susah. Kenapa? Karena beda di niat saja. Ya kan? Karena beda di niat saja. Ya, makanya ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa hanya jiwa-jiwa yang sama yang akan berjumpa. Hanya jiwa-jiwa yang sama yang akan berjumpa. Artinya apa? Kau akan dipertemukan dengan orang-orang seperti niatmu dan tujuanmu. Kalau kau berniat untuk menjadi seorang mukmin, maka Allah akan pertemukan kau dengan orang-orang mukmin. Tapi kalau memang kau memelihara sifat munafik, maka Allah kumpulkan kau dengan orang-orang munafik. Makanya hati-hati. Memilih kawan tuh memilih ini hati-hati. Kalau kita sepele dengan memilih lingkungan, sepele dengan memilih kawan, sepele dengan memilih orang-orang yang kita bersamai dalam kehidupan kita, bisa jadi kita tidak seserius itu memasang niat dalam kehidupan kita. Kalau apa aja kita terima gitu, ya, kemana aja masuk gitu, maka bisa bahaya. Maka hari ini, ya, Inna Allah idza habba 'abdan ista'malahu. Sesungguhnya Allah kalau masih mencintai seorang hamba dan menunjukkan bukti cintanya kepada seorang hamba, istaumalahu. Allah akan sibukkan dia dalam kebaikan. Maka betapa tersanjungnya kita hari ini, anggaplah GR-nya kita, kita sedang disibukkan dalam kebaikan. Maka bolehlah kita tersanjung. Berarti Allah sedang cintanya sama kita. Tapi ingat, Allah tidak pernah tidur. Karena sejatinya kesusahan ataupun kesenangan itu semuanya ujian, fitnah buat kita. Ya kan? Fitnah buat kita. Allah uji kita karena Allah mau ngecek kita setia apa enggak. Allah kasih anugerah buat kita kebahagiaan, kesenangan, Allah juga lagi uji. Allah mau ngecek kita bersyukur apa enggak, gitu. Ya. Nah, jadi bukti syukur paling ringan adalah mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat beriringkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang insya Allah menjadikan kita kemudian umatnya yang senantiasa bertambah hari demi hari rasa cinta dalam hati kita. Yang cinta itu berbuahkan rindu, cinta dan rindulah itulah yang kemudian menjadi modal kita istiqomah ya dalam membersamai risalah baginda Rasulullah SAW di akhir zaman ini yang begitu susah untuk istiqomah memegangnya. Gitu ya. Kita lihat hari ini yang lagi viral ya seorang Gus, seorang guru, bahkan sekarang staf khusus presiden begitu ya. Ya mungkin selama ini udah banyak kontroversinya, tapi baru-baru ini membuat kontroversi baru ya, di atas panggung sedang menjadi seorang pembicara di depan mungkin itu ratusan jamaah. Kalau dari videonya mungkin ratusan lah, mungkin bisa ribuan, bisa 1.000 jamaah, lantas kemudian mengolok-olok orang yang mungkin dalam pandangan kita manusia orang yang tidak kedudukannya tidak mulia, pandangan kita sebagai manusia. Ya, ketika dia kemudian ya melakukan hal yang tidak wajar lah. Saya rasa kalian tahu ya. Mungkin Mas Antri nggak tahu, ya, Gus Miftah. Ya. Bagaimana kemudian seorang Gus Miftah yang dianggap guru oleh banyak orang, ya, dan ya tokoh begitu, tapi bisa kemudian menghinakan seorang bapak-bapak pedagang air minum, pedagang es keliling yang sedang berdagang di tengah-tengah jamaah, menghinakan dia padahal jualan, mencari nafkah yang halal untuk
menafkahi anak istrinya di rumah, melakukan sebuah aktivitas yang tidak ada merugikan orang lain. Maka hari ini kalau ayah melihat ngambil hikmah dari situ, kita harus bertanya sama diri kita, apakah nanti orang lain akan dimuliakan asbab kelakuan hina kita, ya kan? Dan kita dihinakan karena menzulimi orang lain. Hari ini Bapak itu, Masya Allah, banyak yang berempati, seluruh Indonesia berempati, bahkan kabarnya anaknya dibeasiswakan sudah, dia diumrohkan dan seterusnya. Itu begitulah Allah membolak-balik. Nah, makanya dia bilang, Alhamdulillah, begitu berkuasa Allah, segala puji buat Allah, Allah gampang. Orang yang tadi di atas panggung, staf presiden, orang terkenal, banyak dianggap guru dalam sejenak, dalam seketika. Allah pelintir lisannya, terjerembab dalam kehinaan. Orang yang mungkin kita, pandangan kita manusia, mungkin orang biasa-biasa saja. Bahkan banyak dari kita kadang-kadang menghinakan. Pedagang keliling. Ya kan? Tapi sekejap Allah muliakan. Gitu ya. Dan ini gambaran buat kita bahwa pentingnya kemudian untuk selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Jangan sampai kita tergelincir. Ya. Jangan sampai kita tergelincir karena mudah bagi Allah. Sama. Sebegitu pula mudah bagi Allah, hari ini kita masih di lingkungan pondok, besok kita dikeluarkan dari pondok, itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah, sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah menghabiskan apa-apa yang baik dalam kehidupan kita, sebagaimana sangat mudah juga bagi Allah untuk menghapuskan segala kehinaan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita kira, kita rasa kita hari ini dalam kondisi baik-baik, hati-hati. Jangan merasa sombong, jangan merasa jumawa, jangan terlena. Ya kan? Jangan terlena karena mudah bagi Allah. Semua yang mana semudah itu bagi Allah. Membuat Gus Miftah dihujat senusantara. Bahkan Presiden Prabowo udah pidato. Terang-terangan kemudian menyampaikan. Saya tidak terima. Mudah bagi Allah. Dan sebagainya mudah semudah itu bagi Allah juga. Seorang bapak pedagang es keliling yang nggak dikenal. Sekejap menjadi trending topik. Seluruh Nusantara. Dicari-cari orang. Semua orang cari. Ustadz Salim Fillah cari. Sampai ke Abisandi juga cari. Di mana alamatnya? Tolong kasih. Ada yang masih modal usaha, mau mengumrohkan, mau membeasiswakan, wah segala macam. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah mendatangkan seketika dunia itu tunduk dalam kondisi hina. Dan sebagaimana juga mudah bagi Allah menghinakan orang yang tadinya di pandangan manusia begitu mulia. Apa kuncinya? Istiqomah, hati-hati. Jangan jumawa, jangan sombong, jangan merasa udah aman. Jangan merasa udah aman. Jangan merasa udah, aku kan santri, aku kan penghafal Quran, aku kan di pondok, aku kan di lingkungan masjid. Nah, mungkin lah. Aku kan setiap hari berbuat baik. Aku kan setiap hari bantu orang. Aku kan setiap hari. Betapa banyak, berapa ribu jamaah yang kami kemudian senangkan, bahagiakan. Mudah bagi Allah. Ya kan? Karena sejatinya, kan itu tuh. Makanya saya tulis, saya suruh itu dicetak di belakang tuh surat Al-Anfal ayat 63 tuh. Biar kalian, khususnya buat kita ini. Pesan buat kita. Jangan pernah jumawa. Wa'allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizul hakim. Tidak usah kita merasa paling baik, paling soleh, paling aman, paling santri, paling berbakti, paling berbuat, paling dermawan. Apa kata Allah? Ma allafta baina qulubihim. Tidak ada. Gue kata Allah. Walakinna Allah allafa bainahum. Aku yang membuat mereka tuh ke masjid. Aku yang membuat mereka tuh taat. Aku yang membuat mereka bahagia. Bukan sayurmu yang membuat mereka tersenyum. Bukan pasar baju bahagiamu yang membuat mereka bahagia. Bukan festival yatim bahagiamu yang membuat mereka merasa ringan dalam hidupnya. Walakin Allah babaina qulubihim. Innahu azizun hakim. Tengok. Dikasih sama Allah di akhir ayatnya apa? Azizun hakim. Maha perkasa. Dipilih sama Allah sifatnya yang Allah kemudian tutup di ayat ini, aziz, maha perkasa. Apa itu artinya? Pesan buat kita, woi, jangan kau sok jago, jangan sok merasa aman. Aku yang perkasa, bisa ngapa-ngapain dalam seketika. Azizun hakim. Maka
Setiap kita membaca Al-Quran itu, kita berusaha mengambil apa hikmahnya. Allah mau ngasih pesan apa sama kita. Ya kan? Karena sejatinya yang paling berbahaya itu adalah terlenanya orang-orang yang sedang beramal soleh. Dan banyak kemudian fakta di lapangan, yang paling susah diselamatin adalah ketika orang-orang soleh terlenanya orang-orang yang beramal soleh. Itu yang paling susah dinasihatin. Dibanding orang yang sedang terjerembab pada kemaksiatan. Jauh lebih susah, kata para salafus soleh. Jika dikasih pilihan, maka aku lebih memilih, ya kan, lebih memilih menasehati orang-orang yang sedang terjerembab kepada kemaksiatan daripada menasehati orang-orang yang sedang terlena dalam beramal soleh. Kenapa? Karena orang-orang yang terlena dalam beramal soleh, dia ngerasa dia baik-baik saja. Dia ngerasa dia udah ahli surga. Dia nggak ngerasa apa, apaan sih, gua kan ngafal Quran, apaan sih lu nggak tahu gua kemarin baru khatam Quran, gua udah di wisuda tahu, gua udah mutkin, gua santri, lu nggak tahu berapa ribu orang yang gua bahagiakan setiap bulan, lu nggak tahu, man. Dia nggak ngerasa. Tapi orang yang sedang terjerumus di kemaksiatan, itu jauh lebih kemudian menerima, karena dia dengan sadar kalau dia memang salah, ya kan? Sebagaimana lebih lantang orang berselawat ketika diajak berselawat di diskotik daripada orang berselawat ketika diajak berselawat di majelis. Ya. Ketika kita masuk ke diskotik, terus kemudian diambil mic, ya, itu yang pernah dilakukan, diceritakan oleh salah satu sahabat teman lah ya, yang satu halakoh kajian sama saya dan seterusnya, sering berjumpa, apa, Rizal Armada begitu. Ketika dia konser, terus dia pernah konser di, bukan diskotik sih, di klub gitulah, klub malam. Terus dia ingatkan kemudian, yuk kita sebelum gua nyanyi kita selawat dulu. Tapi orang mau selawat gitu. Tapi ketika ayah ngajak majelis bahagia berselawat, cuma 2-3 orang yang nyahut. Sisanya diem gitu. Kenapa? Ini gambaran. Lebih mudah kemudian menasihati orang yang terjerumus dalam kemaksiatan daripada nasihatin orang yang terlena dalam merasa aman. Jadi merasa dan semakin baik posisi kita, semakin tinggi sebenarnya potensi kita untuk terjerumus. Kenapa? Karena semakin merasa aman kita, itu yang bahaya. Ya, semakin merasa aman. Jadi hati-hati semuanya, ya, saling mengingatkan kita satu sama lain, bukan karena kemudian kita di lingkungan masjid lantas kita aman. Kan udah beberapa kali lah ya ulang ini, jangan, dan jangan menyepelekan orang lain. Jangan menyepelekan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW tuh pernah kemudian dalam satu riwayat cium tangan kepada salah satu ansor yang kerjanya itu adalah pekerja apa ya? Kalau kita sekarang tuh kerja ini, kerja fisik gitu, sehingga kemudian tangannya itu ini kapalan gitu, saking kerasnya dia kerja, bertani dan seterusnya. Rasul kemudian cium tangannya, tangannya keras, kapalan begitu. Terus kemudian Rasul menyampaikan sebuah sabda bahwasanya sebuah pekerjaan, sebuah amalan yang diniatkan untuk kebaikan, menafkahi keluarga, menafkahi dirinya dan keluarganya, dan halal pekerjaan itu, walaupun sekeras apapun, walau secapek apapun, bahkan pekerjaan itu membuat dia kemudian susah tidur di malam hari, ya mungkin pegal badannya, sakit badannya karena capeknya kerja itu, maka apa kata Allah, kata Rasulullah SAW, maka selama dia tidur, pekerjaan itu membuat kemudian berguguran dosa-dosanya, yaitu menggugurkan dosa-dosa yang tidak gugur karena sholat, istighfar, dan puasa. Maka berguguran dosa-dosa, yang mana dosa-dosa bergugurannya adalah dosa-dosa yang tidak gugur asbab dari sholat, istighfar, dan puasa. Gitu. Jadi bisa jadi orang yang kita pandang hina dari kacamata dunia, dia yang sebenarnya paling mulia. Bisa jadi kita hari ini tidur bukan berguguran dosa, tapi justru bertambah dosa. Antara mereka-mereka tidur berguguran dosanya, dosa-dosa yang bergugur itu pun dosa-dosa yang luar biasa.
dosa-dosa yang tadinya nggak gugur karena sholat, nggak gugur karena puasa, dan nggak gugur karena beristighfar. Makanya hati-hati kita, karena sejatinya kita yang berada di lingkungan baik inilah yang berpotensi merasa paling baik. Kita yang berada di lingkungan kesantrian inilah yang berpotensi merasa paling santri, merasa menjadi panitia surga. Gitu. Padahal seharusnya kita bukan panitia surga sikapnya, tapi menjadi seorang apa? Pejuang, pejuang surga. Kita tuh pejuang surga, bukan panitia surga, beda. Ya. Beda sikap seorang panitia surga sama pejuang surga itu beda. Kalau pejuang surga tuh dia namanya juga masih berjuang, dia tahu dia belum tentu masuk. Kalau panitia tuh oh paling aman. Kenapa? Pernah kan datang ke sebuah acara, tengok panitianya, santai kan? Kenapa santai? Dia nggak mungkin telat. Kenapa? Kan semuanya di dia, tiketnya di dia, ya kan? Mulai apa enggaknya tergantung dia, panitia. Aman dia tenang gitu. Nah kita bukan, nggak bisa kita begitu. Ya. Karena biasanya itulah yang membuat kita jadi lalai, sepele, akhirnya kepleset dikit demi dikit, dikit demi dikit, lama-lama kepleset beneran. Keluar dari rel, nggak bisa lagi diselamatkan. Ya kan? Ingat, mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Mengganti beben yang hari ini menjadi pimpinan masjid, digantikan sama orang lain, mudah bagi Allah. Ya, jangan pernah bercanda dengan omongan apa? Allah tidak akan pernah kekurangan hambanya untuk menggantikan kita. Itu sebuah statement yang serius, bukan statement yang kayaknya keren ya. Nah, itu serius gitu. Ya, itu serius. Mudah bagi Allah. Dan wallahi Allah tidak akan pernah kekurangan hambanya. Betul itu. Tidak akan pernah kekurangan hambanya. Untuk menggantikan siapa? Menggantikan kita semua. Ya kan? Untuk menggantikan kita, kita semua. Karena di mata Allah, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Nah, jadi tetap jaga istiqomah, tadabburilah semua apa yang terjadi di sekitarmu, ambil hikmahnya, dan tanyakan ke dalam hatimu, sebenarnya, ya kan, apa niatmu? Perbaharilah setiap hari. Yang harus kau jaga tuh niatmu, yang harus kau jaga tuh tujuanmu, karena sejatinya niatmu itulah yang akan terpancar akhirnya keluar. Orang yang niatnya betul-betul ikhlas, tulus, kuat, kelihatan itu keluarnya. Ya kan? Orang yang niatnya kuat sama niatnya setengah-setengah, kelihatan itu. Dari bahasa tubuhnya kelihatan, dari gesturnya kelihatan, ujung-ujungnya dari keistiqomahannya juga kelihatan. Ya, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Hari ini kita skip dulu Mim ya, izin. Karena saya minta waktu bersama teman-teman CS. Karena CS ini banyak yang baru dan saya banyak yang belum kenal. Habis ini semuanya silakan lanjut sarapan. Kecuali CS saya minta waktunya sebentar untuk di sini. Dan yang baru ya, CS, terus digital marketing ya, Santana, sama Rizky, ya, sama Ustadz Akbar sekalian. Ikhwan siapa lagi yang baru? Udah ya, itu. Oke ya, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Usikum binafsi wa iya Allah. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah berkahi kita, dan semoga Allah istiqomahkan kita sampai husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.